الذي جعل رمضان شهر الصيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak, Ibu-Ibu semuanya, jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa dipertemukan di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang Ramadan, biasanya ada 3 sikap orang ketika menyikapinya. Yang pertama, dia sedih ketika datang Ramadan. Kenapa sedih? Karena dia tidak bebas melaksanakan aktivitas di siang hari di bulan Ramadan. Gak bisa makan, gak bisa minum, haus, lapar. Ada yang gitu, sedih. Dan ahlul ma'asi, tukang maksiat, jadi gak bebas maksiat. Tempat-tempat maksiat biasanya di bulan Ramadan ditutup. Kemudian yang kedua, biasa-biasa saja. Jadi ada yang Ramadan datang itu biasa-biasa saja. Ramadan lagi biasa dah. Tahun kemarin juga Ramadan sama aja. Jadi nggak ada efeknya apa-apa. Jadi nggak ada sedihnya, nggak ada bahagianya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ketika datang Ramadan ada orang yang bahagia. Bahagianya ini ada 2. Bahagia karena duniawi dan bahagia karena faktor ukhrawi. Bahagia karena duniawi kenapa? Waduh, di Ramadan enak nih, ntar lagi THR cair. Ada yang mikir gitu? Yang tukang catering, wah Ramadan nih, order buka bersama banyak nih, catering lancar gitu. Ada yang gitu? Yang jualan karena THR datang pas Ramadan, dagangan berkah, lancar, jualan banyak. Ada yang gitu? Bahagianya karena faktor dunia. Tapi seorang muslim yang baik, ketika datang bulan Ramadan, itu bahagianya bukan karena bahagia faktor duniawi, tapi bahagianya adalah dia tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sehingga banyak salafus saleh, para alim, para ulama, dia berdoa supaya usianya disampaikan sampai bulan Ramadan. Bahkan berdoanya sudah mulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah hidup kami di bulan Rajab dan berkailah hidup kami di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Orang yang merasa menunggu-nunggu bulan Ramadan, menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan, dia adalah orang yang menginginkan ada sesuatu yang istimewa di bulan Ramadan ini. Sehingga orang yang seperti ini biasanya
Ketika sholat dia pengennya khusyuk, bukan nyari tempat sholat yang sholatnya cepat. Betul. Tadi sholatnya kecepatan apa sedang? Sedang apa kepanjangan? Sedang ya. Misalnya ada pesan tadi sama imamnya maksimal bacaannya adalah setengah halaman, gitu. Jadi supaya sedang nggak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kita sengaja undang Ustaz dari Pondok Pesantren Al-Tahfidz Cilengsi, para penghafal Al-Quran, supaya kita berusaha untuk menikmati sholat, supaya kita terbiasa untuk menikmati sholat dan bacaan yang dibaca tidak ayat itu saja. Kulhunilek jadi ini mana? Bukan kulhun saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya yang menjadi keutamaan dari puasa? Sehingga banyak di antara kita yang menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan. Dan kita sebagai seorang muslim merasa bersyukur ketika sampai Ramadan tahun ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melalui Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Banyak saudara kita di tahun ini usianya nggak sampai bulan Ramadan. Kemarin ada saudara kita almarhum Bapak Yayat Hidayat, sebelum Ramadan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kemudian ada saudari kita, tetangga kita, Ibu Agus istirahat, Ibu Agus istirahat juga sama, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sehari sebelumnya masih sehat. Bapak Yayat sebelumnya masih sehat, masih bisa ngobrol, masih bisa bersilaturahim dengan yang lain dan seterusnya. Bu Agus istirahat juga sama. Sebelumnya beliau sehat, sakit sedikit, bahasanya pusing-pusing dikit posisi, malam masih nyapu, masih aktivitas seperti biasa. Tidur, tahu-tahu bablas. Tidur, tahu-tahu Allah memanggilnya. Makanya ketika kita saat ini dikasih usia oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan itu sebaik-baiknya supaya kita keluar bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa itu adalah yang pertama, puasa itu adalah jalan untuk meraih takwa. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang dipanggil orang beriman nih. Orang beriman itu adalah panggilan kesayangan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Untuk hambanya. Ada tukang bakso lewat. Tukang bakso itu lewat dorong gerobak. Kalau ada yang manggil, "Mang, bakso." Dia seneng banget tuh. Alhamdulillah ada yang beli. Gitu. Benar enggak? Ada yang manggil. Dalam Al-Quran panggilan Allah kepada hambanya macam-macam. Ada yang ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman ini dikhususkan untuk orang yang meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan dan Muhammad adalah Rasulullah. Dan semoga kita termasuk orang tidak diwajibkan atas kalian berpuasa. Salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang yang seharusnya makan minum boleh, jangan makan minum dulu. Jangan berhubungan suami istri dulu.
Jangan ngerokok dulu. Ngerokok boleh nggak puasa? Kalau di siang hari nggak boleh. Makan minum nggak boleh. Nanti kalau habis maghrib baru makan minum sila. Supaya kita melatih diri untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, puasa itu bisa menjadi penghalang dari siksa neraka. Kata Rasulullah SAW, innamas syiyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa api neraka. Kemudian dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan, kata Rasul. Barang siapa yang melakukan puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang berpuasa ini bisa menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya laksanakan puasa itu dengan ikhlas. Laksanakan puasa itu dengan sepenuh hati. Makanya kalau puasa wajib, puasa Ramadan, malamnya niatkan, saya niat puasa untuk esok hari, kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Niatnya dari malam. Niatnya dari malam. Kemudian yang ketiga, puasa itu bisa memberikan syafaat besok di akhirat. Jadi teman-teman yang puasanya benar, insya Allah puasanya itu akan bisa memberikan syafaat kita besok di yaumil akhir. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan minum, dari nafsu dan syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Jadi puasa bisa memberikan syafaat kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran juga mengatakan, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk berikan syafaat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda, qala fayasfa'ani, maka syafaat keduanya diperkenankan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa bisa menjadikan kita mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah. Termasuk baca Quran, ahlul Quran. Makanya jadilah ahlul Quran dan jadilah ahlus siyam. Kemudian yang keempat, saya sebutkan 4 saja supaya tidak terlalu panjang. Orang yang puasa itu adalah akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terkenal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan ampun dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya ketika datang bulan puasa, sambut dengan gembira, sambut dengan bahagia. Oh, ini tempat diampuni dosa-dosa kita. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita bisa menikmati puasa Ramadan ini dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang memiliki putra dan putri yang saleh dan salehah.
Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa istiqomah di jalan iman dan Islam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.